Gue nggak pernah percaya sama cerita-cerita rumah sakit angker sampai gue ngalamin sendiri. Malam itu, sekitar jam 12 lewat, gue lagi berdiri di depan rumah sakit terbengkalai bareng temen gue. Sepi banget, angin doang yang bunyi. Tiba-tiba, dari kejauhan, gue dengar suara sirine ambulan. Bentar. Jangan lupa klik subscribe sekarang. Dan gue nggak mau kalian ketinggalan cerita-cerita serem lain yang bahkan lebih parah dari ini. Oke, sekarang tarik napas dulu. Kita lanjut. Padahal di situ nggak ada jalan besar. Suaranya makin dekat. Lampu mulai kelihatan dari balik semak-semak. Dan pas ambulans itu masuk ke halaman, gue sadar satu hal. Kursi sopirnya kosong. Jadi, waktu itu aku lagi hobi banget bikin konten explore tempat terbengkalai. Masih kecil-kecilan sih. Cuma modal kamera HP sama tripod murah. Lokasinya di pinggiran kota. Ada rumah sakit lama yang udah tutup. Hampir 15 tahun, orang-orang nyebutnya Rumah Sakit Harapan Ibu. Padahal sekarang, bangunannya tinggal rangka, cat mengelupas, kaca pecah, dan halaman penuh ilalang. Katanya dulu sempat ada kasus kebakaran kecil di ruang farmasi, terus lama-lama bangkrut. Tapi warga sekitar lebih suka cerita versi horornya. Katanya sering ada ambulans tua masuk tengah malam. Aku sih awalnya nggak percaya. Malam itu sekitar jam 10:30, aku dan satu temanku, Rian, nekat masuk ke halaman rumah sakit itu. Gerbangnya udah miring, tinggal didorong dikit, bisa kebuka. Angin malam bau lembab, campur aroma karat. Yakin mau lanjut? Rian sempat nanya. Udah sampai sini, tanggung. Jawabku sok berani. Kami mulai rekam dari depan IGD. Tulisan IGD-nya udah setengah lepas. Lampunya jelas mati semua. Di dalam cuma gelap dan suara atap seng kegesek angin. Awalnya biasa aja. Cuma suara langkah kita. Bunyi serpihan kaca keinjek. Dan sesekali suara tokek. Sampai sekitar jam 12 lewat dikit, tiba-tiba kami dengar sesuatu. Pelan, jauh, tapi jelas. Suara sirine ambulans. Aku dan Rian langsung diam. Kami saling lihat. Lo dengar? Bisikku. Iya, jawabnya pelan. Kupikir itu cuma ambulans lewat jalan raya. Tapi anehnya, suaranya makin lama makin dekat dan gak ada jalan besar di dekat situ. Rumah sakit itu lumayan masuk ke dalam. Kami buru-buru keluar dari gedung utama, berdiri di halaman depan. Dan sumpah, yang kulihat bikin lututku lemas. Dari arah jalan kecil yang dipenuhi semak-semak, muncul cahaya lampu mobil, putih kekuningan. Redup, suara sirinnya makin jelas. Sebuah ambulans tua, catnya pudar, warnanya nggak jelas, antara putih atau krem kotor. Tulisan ambulansnya miring dan hampir hilang. Mobil itu pelan banget, masuk ke halaman. Tapi yang bikin darahku serasa berhenti, kursi sopirnya kosong. Aku bisa lihat jelas dari kaca depan yang retak. Nggak ada orang di situ. Setirnya bergerak pelan sendiri waktu belok. Rian langsung narik lenganku. Cabut bro. Cabut. Tapi kakiku seperti nempel di tanah. Aku cuma bisa bengong lihat. Ambulans itu berhenti tepat di depan pintu IGD. Sirinnya mati sendiri. Lampunya juga mati pelen-pelen. Dan suasana langsung hening banget. Sunyi yang aneh. Bahkan suara serangga pun gak ada. Pintu belakang ambulans itu terbuka pelan.
Aku dan Rian mundur beberapa langkah. Dari dalam gelap ambulans, nggak kelihatan apa-apa, cuma hitam pekat. Lalu terdengar suara. Bukan suara keras, tapi seperti orang napas berat. Gua merinding setengah mati. Tiba-tiba, tandu keranda didorong keluar sedikit, seperti ada yang mendorong dari dalam. Padahal, terlihat jelas, nggak ada orang. Rian panik banget. Gue nggak kuat. Gue balik motor. Dia lari ninggalin gue. Bego memang gue ini. Bukannya ikut lari, malah refleks ngangkat kamera dan zoom ke ambulans. Entah kenapa gue penasaran banget. Di layar kamera, gambarnya agak berbayang karena minim cahaya. Dan saat itu, gue lihat sesuatu yang gak kelihatan jelas oleh mata langsung. Di pantulan kaca depan ambulans, ada sosok duduk di kursi sopir. Samar, seperti bayangan hitam dengan kepala miring ke samping. Padahal waktu gue lihat langsung, kursinya kosong. Tangan gue gemetaran. Gue turunin kamera, lihat langsung ke ambulans, kosong. Gue angkat lagi kameranya. Di layar, sosok itu masih ada. Dan kepalanya sekarang menghadap ke arah gue. Dada, gue rasanya kayak diremas. Tiba-tiba pintu depan ambulans kebuka keras. Brok. Gue langsung refleks mundur. Dan yang bikin gue hampir pingsan, suara radio HT dari dalam ambulans menyala sendiri. Kode merah, pasien belum selesai. Suaranya cempreng, kayak radio rusak. Kode merah, pasien belum selesai. Di saat yang sama, dari dalam gedung IGD, terdengar pintu dibanting berkali-kali. Duk, duk, duk. Seolah-olah ada banyak orang lari di dalam. Padahal tadi sepi banget. Gue nggak kuat lagi. Gue lari ke arah motor, nyusul Rian yang udah hampir nangis nungguin. Kami langsung gas motor tanpa nengok lagi, tapi belum sampai gerbang. Sirina itu bunyi lagi. Dan suaranya persis di belakang kami. Gue hampir jatuh saking panik. Spion motorku menangkap bayangan lampu ambulans tepat di belakang. Padahal jalan keluar sempit banget. Gak mungkin mobil bisa ngejar di situ. Rian teriak, "Jangan nengok, jangan nengok." Gue cuma fokus gaspol. Begitu keluar ke jalan raya, suara sirina langsung hilang. Sepi, kayak gak pernah ada apa-apa. Kami berhenti di minimarket 24 jam buat nenangin diri. Nafas gue masih gak beraturan. "Kita halu gak sih?" Rian nanya. Gue langsung buka rekaman kamera. Awalnya cuma gambar goyang dan gelap, tapi begitu sampai bagian ambulans masuk, sirinya terekam jelas, ambulansnya juga. Dan kursi sopirnya memang kelihatan kosong. Tapi waktu ku slow motion, bagian zoom kaca depan, sosok itu kelihatan lebih jelas. Bukan cuma bayangan. Wajahnya pucat banget, matanya hitam semua, dan kepalanya miring gak wajar. Dan yang bikin darahku dingin, di detik terakhir sebelum aku lari, sosok itu tersenyum. Gue dan Rian sepakat buat hapus rekaman itu. Tapi anehnya, filenya gak bisa dihapus malam itu. Selalu error. Baru 2 hari kemudian, tiba-tiba filenya hilang sendiri dari memori. Sejak malam itu, gue sepakat gak akan pernah lagi eksplor tempat itu.